Ustadz, apa benar arwah orang meninggal itu selalu berharap diziarahi keluarganya yang masih hidup? Bagaimana jika wafatnya di luar negeri, misalnya saat haji atau umroh? Saya belum pernah wafatnya, jadi untuk menjawab ini ya jelas tidak bisa pasti. Ya, apa iya orang yang wafat tuh, orang di makam, di kuburan tuh seneng diziarahi? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sergap ziarah ke Ahlul Baqi dan berdoa. Beliau kalau ziarah tuh sering jam 12 malam atau tengah malam, berdoa lama di Baqi. Padahal jelas Ahlul Baqi itu orang baik-baik, dan ada hadis siapa yang dimakamkan di Baqi maka masuk surga. Tidak mungkin orang jelek dimakamkan di Baqi, tidak mungkin, mesti orang baik-baik. Itu hadis sahih. Karena Nabi sergap ziarah, maka saya kok yakin, punya keyakinan bahwa orang di ziarah itu juga senang. Apalagi dalam kitab Ar-Ruh, tulisan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Memang Ibnul Qayyim waktu nulis juga belum wafat juga, jadi ya tentu kemungkinan pengalaman spiritual atau menyarikan apa yang dilakukan Nabi. Beliau menyatakan bahwa orang wafat itu sangat senang, sangat gembira diziarahi. Bahkan yang tidak diziarahi itu ngerumpi. Apa ngerumpi? Jadi misalnya yang diziarahi A, dulure A ini ziarah, itu A jelas senang. Nah, B, C, D, E yang di sekitar makamnya A ini ikut. Loh, apa arwah di situ? Oh ya jelas, arwah itu memang di alamnya alam barzah namanya, alam arwah, tapi tempatnya saya punya keyakinan di kuburan itu. Sebab Nabi menyuruh kita kalau lewat kuburan disuruh salam. Lalu gak ono piye? Kan gitu tuh logikanya. Dan Nabi pernah menancapkan pelepah kurma atau menaruh kurma, daun kurma di atas kuburan. Berarti ya di situ tempat. Jika disebut fisik, tapi memang ini bukan alam arwah, bukan fisik. Tapi yang jelas di ziarah itu senang. Kemudian yang tidak di ziarah itu ngerumpi. Ben untuk barokah itu, sebab ziarah gak mungkin ziarah semeneng tok, gak mungkin. Pemenang ziarah semuter surat Yasin itu tidak mungkin, mesti moco Yasin. Kecuali sing ziarah gak bisa moco Yasin ya. Umumnya yang ziarah itu ya bukan hanya Yasin ya, Al-Quran, membaca Al-Quran untuk yang wafat. Nah, bagaimana kalau jauh? Ya tentu tidak bisa diziarahi dong. Kalau jauh, ya didoakan aja. Doa itu sejauh manapun nyampe, karena doa itu kepada Allah SWT. Apa doanya? Ya doa salat jenazah itu. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afi'afu anha. Itu aja. Wah, ada banyak doa ini, banyak sekali, tapi yang mudah kan itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa ziarah kubur itu ada tuntunannya. Kalau ada orang yang melarang ziarah kubur, ya suruh baca hadisnya lagi. Ada hadis Sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Dulu saya memang pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarah. Kenapa dulu dilarang? Karena akidahnya kurang kuat, belum mapan, sehingga khawatir lalu kena kontaminasi ziarah kubur. Tapi karena sudah kuat lalu disuruh ziarah, dan Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah, sergap berziarah. Untuk apa? Ya tentu di samping kalau mendoakan memang bisa dari jauh, tapi itulah keyakinan saya bahwa di ziarah itu ya seneng, arwah itu ada di situ ya seneng. Maka kenapa ziarah kubur kok disuruh dari baratnya? Ziarah kubur itu yang benar dari baratnya loh ya, karena jenazah itu miring ke barat. Jadi ziarah kubur itu yang sahih bukan dari timurnya menghadap barat, enggak, dari barat menghadap timur kalau makamnya di Indonesia ini. Karena jenazah itu miring ke barat, ke kiblat lagi, kita supaya berhadapan. Maka kita ketika pertama kita menghadap ke situ sebentar untuk salam misalnya, kemudian baru pindah tempat yang memungkinkan untuk membaca agak lama. Tapi intinya bahwa ziarah kubur itu ada tuntunannya, ada anjurannya.
Dan Nabi SAW juga tidak hanya datang tapi juga berdoa. Maka ya kita ikuti itu. Dan saya kok yakin mereka senang diziarahi. Sebab tidak ada yang diharapkan bagi mereka, tidak ada ngaruh apa. Panganan wis gak doyan, sego wis gak gelem, pemene kolak gak donga. Nah ziarah itu hiburannya hanya dua itu, diziarahi dan didoakan. Dan kita yang masih hidup ini juga harus ngerti ya, bahwa kalau kita sih masih bisa apa saja, iso ngini, iso ngene, bisa gini, bisa gitu. Mereka kan tidak bisa. Yuk, ya kalau kita bersedekah sedikit alamatkan pada mereka untuk misalnya sudah punya orang tua yang wafat misalnya, sedekah ya sudah bismillah. Ini saya niatkan untuk ayah saya. Berapa nyampe? Oh sangat banyak hadisnya, wis gak usah dibicarakan itu nyampe gak kan ya awake iki gak harus, yang penting kan enek tuntunane, enek perintahnya ya sudah.